nama saya Nadia Oktaliza, nomor induk mahasiswa 14002617013. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari teodolit dan kompas. Selamat menyaksikan. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang biasa digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar ataupun tegak. Biasa kita sebut juga dengan sudut horizontal dan vertikal. Teodolit ini merupakan salah satu alat yang paling canggih dibandingkan dengan peralatan survei yang lainnya. Kenapa? Karena pada teodolit ini, sudut yang dapat dibaca bisa pada satuan detik atau second. Adapun fungsi-fungsi dari teodolit adalah sebagai berikut. Mengukur sudut ketinggian tanah. Menentukan sudut siku-siku pada pekerjaan pondasi rumah. Mengukur ketinggian suatu bangunan gedung bertingkat. Mengamati sudut arah lintas matahari. Mengukur poligon pada perhitungan rumus bangunan. Membuat pemetaan dengan situasi yang mendetail. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari teodolit. Bagian-bagian pesawat teodolit. Nah, pada nomor 1 ini merupakan handle. Handle ini berfungsi sebagai pegangan ketika pesawat diangkat dari dalam kotak. Selanjutnya, pada nomor 2 ini biasa disebut juga teropong atau teropong utama. Berfungsi untuk membidik objek pengukuran pada pengukuran poligon maupun situasi. Selanjutnya, pada nomor 3, ini bisa disebut juga dengan seal battery compartment. Berfungsi sebagai penutup tempat baterai, sebagai daya untuk menyalakan LCD pembacaan. Selanjutnya, pada bagian nomor 4 ini, yang hitam kecil, biasa juga disebut dengan visir. Nah, ini berfungsi untuk alat bantu bidikan kasar untuk mempercepat bidikan objek. Pada nomor 5 ini bisa juga kita sebut sebagai skrup ABC. Nah, skrup ABC ini berfungsi untuk mengatur nivou kotak maupun nivou tabung agar sumbu satu tetap vertikal. Pada bagian nomor 6 ini kita sebut sebagai nivou tabung. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui apakah pesawat sudah benar-benar datar. Selanjutnya, pada nomor 7, namanya adalah nivou kotak. Nivou kotak ini berfungsi untuk mengetahui posisi pesawat benar-benar sudah datar. Pada nomor 8, ini ya, nomor 8, ini adalah LCD pembacaan. Berfungsi sebagai monitor untuk pembacaan hasil dari pengukuran yang kita lakukan. Selanjutnya, pada nomor 9 ini merupakan tombol pengaturan, berfungsi untuk mengatur pengoperasian pesawat. Pada nomor 10 ini disebut sebagai lensa okuler, berfungsi untuk mengamati objek bidik dan mengamati bacaan benang pada rambu ukur. Setelah itu, kita lanjut pada nomor 11. Nomor 11 ini adalah lensa objektif, di mana berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati. Selanjutnya, pada nomor 12. 12 adalah base plate, berfungsi sebagai dudukan pesawat pada statis. Kita lanjut pada nomor 13. 13 adalah skrup penggerak halus vertikal, berfungsi menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Di atasnya, nomor 14 ini adalah skrup pengunci vertikal, yang fungsinya untuk mengunci perputaran teropong arah vertikal secara halus. Pada nomor 15 ini adalah skrup penggerak halus horizontal, berfungsi untuk menempatkan bacaan benang pada objek rambu secara halus. Kemudian pada nomor 16 ini
adalah skrup pengunci horizontal. Gunanya untuk mengunci perputaran teropong arah horizontal secara halus. Kita kembali nomor 17. 17 adalah centering optik. Adalah fungsinya untuk mengecek kedudukan pesawat agar berada tepat di atas patok. Pada 18 adalah skrup centering optik, di mana fungsinya untuk memperjelas tampilan benda yang ditangkap oleh optical plumb teleskop. Pada nomor 19 ini adalah skrup pengatur ketajaman benang. Fungsinya untuk memperjelas benang pada lensa benang atas, benang tengah, serta benang bawah. Dan yang terakhir, pada nomor 20 ini adalah skrup pengatur fokus teropong yang fungsinya untuk memperjelas objek yang kita telah bidik. Sedikit saya akan menambahkan tentang bagian dari LCD theodolit. Bagian LCD pada theodolit yang pertama, untuk V ini adalah vertical angle atau besar sudut vertikal yang terbentuk. HR adalah horizontal angle right atau besar sudut horizontal pada bagian kanan. Untuk HL adalah horizontal angle left atau besar sudut horizontal pada bagian kiri. Untuk HT adalah repetition angle measurement atau pengulangan pengukuran sudut. Nah, 8 AVG ini adalah jumlah pengurangan atau rata-rata dari sudut. Nah, untuk ini adalah mode tilt dan F adalah mode tombol fungsi yang terpilih, serta ini adalah percent grade atau persentase kemiringan, serta G untuk tampilan satuan unit. Kompas adalah sebuah alat yang komponen utamanya adalah jarum dan lingkaran yang berskala. Salah satu ujung jarumnya terbuat dari besi berani atau magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu. Nah, jarum ini dapat bergerak secara bebas secara horizontal menuju arah utara dan selatan. Sekarang kita akan membahas fungsi dari kompas itu sendiri ya. Menentukan arah mata angin terutama utara dan selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Untuk mencari arah utara magnetis. Untuk mengukur besarnya sudut kompas. Untuk mengukur besarnya sudut pada peta. Untuk menentukan letak orientasi. Setelah kita mempelajari tentang fungsi-fungsi dari kompas itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas dari bagian-bagian kompas. Bagian-bagian pada kompas. Yang pertama adalah kawat bidik. Nah, kawat bidik ini digunakan sebagai pembidik sehingga arah yang dituju bisa lebih tepat. Nah, kalau menggunakan kompas pramuka, lubang bidik, kawat bidik dan target diusahakan berada dalam satu garis. Nah, derajat yang ditunjuk oleh jarum kompas adalah arah target dari posisi kita. Selanjutnya adalah jarum kompas. Jarum kompas merupakan sebuah magnet. Magnet pada jarum kompas selalu tergantung bebas di udara, menunjuk ke arah utara dan selatan bumi. Kemudian, skala sudut pada kompas. Skala penunjuk umumnya berupa lingkaran 360 derajat dan arah mata angin. Ini adalah lensa pembesar, di mana gunanya untuk melihat derajat pada kompas. Pengait jempol, biasa kita gunakan ibu jari untuk menopang kompas pada saat membidik. Kemudian yang terakhir ini ada penggaris berskala untuk kita gunakan. Dalam memilih kompas harus berdasarkan penggunaannya. Namun, secara umum, kompas yang baik adalah kompas yang jarumnya dapat menunjukkan arah utara secara konsisten dan tidak bergoyang-goyang dalam waktu yang lama.
Juga, survei dengan menggunakan teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas dan atau cukup sulit untuk diukur, terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan, akan saya terima dengan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.